Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalianti, NPM 19140114 dari Prodi PGSD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, kelas 4B. Untuk memenuhi ujian tengah semester saya matematika, di sini saya akan membuat video dari rancangan media pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Di sini Ibu akan mengajarkan tentang yang namanya bangun ruang. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya bangun datar. Jadi hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Jadi di sini Ibu punya contoh ataupun media. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang media bangun ruang ataupun contoh-contoh dari bangun ruang. Yang pertama itu ada dia yang namanya kubus. Sifat dan ciri-ciri dari kubus itu ialah yang pertama itu sifatnya memiliki 6 sisi berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Jadi dia itu memiliki rusuk, titik sudut, serta yang namanya sudut. Adapun volume dari kubus ialah sisi dikali sisi dikali sisi, ataupun S pangkat 3. Jadi kalau dia seumpama sisinya 6, berarti di sini volumenya itu kita masukkan sisinya tadi 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan itu, baru hasil dari yang namanya volume kubus. Yang kedua, ada dia yang namanya luas permukaan. Luas permukaan itu berarti luas dari permukaan si kubus, yang mana dia menyeluruh seluruh luas. Jadi luas permukaan kubus itu ialah 6 dikali S dikali S, 6 dikali sisi dikali sisi. Jadi jika dia sisinya 6, maka kita masukkan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Oke. Yang kedua ada dia yang namanya balok. Di sini Ibu jelaskan dulu terlebih dahulu, nanti kita buka sesi pertanyaan. Yang kedua ada yang namanya balok, yang mana balok itu memiliki sifat atau ciri-ciri memiliki 6 sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki ataupun mempunyai 12 rusuk. Volume dari adapun rumus volume balok itu ya panjang kali lebar kali tinggi. Yang mana dia yang namanya panjang? Ini dia yang namanya panjang, ini dia yang namanya lebar, dan ini dia yang namanya tinggi. Jadi jika seumpama panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 12, maka kita masukkan ke rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti panjang sama dengan 10 dikali 5 dikali 12 sama dengan itu yang dimaksud dengan hasilnya. Adapun luas permukaannya yaitu 2P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Jadi jika tadi panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 12, kita masukkan ke rumus luas permukaan. 2 dikali 10 dikali 5 ditambah 2 dikali 10 dikali
12 ditambah 2 dikali lebar dikali 5 ditambah dikali tinggi. Jadi jika kita menghitung luas permukaan dari balok, seperti itu caranya. Baik, di sini ada yang namanya tabung. Ini yang ketiga, contoh dari ketiga yang ibu buat. Jadi di sini ada dia yang namanya tabung. Tabung itu memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Jadi yang namanya berbentuk lingkaran itu yang ini. 1 dan 2. Ini dia alas, ini dia tutup. Yang kedua, memiliki 3 sisi. Memiliki 2 titik sudut. Adapun jika kita menghitung rumus dari tabung ini, volumenya sama dengan rumusnya ialah rumus volume tabung Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali T. Jadi R ini itu disebut dengan jari-jari karena dia itu setengah dari diameter lingkaran. Jadi rumusnya sama dengan Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali T. T itu tinggi dari tabung tersebut. Sedangkan luas permukaannya ialah rumus dari luas permukaannya ialah 2pi kali jari-jari dikali T ditambah R. Jadi 2 dikali Pi. Pi itu ada di yang 22/7, ada dia yang 3,14. Jadi 2 dikali, kita masukkan ke yang namanya, ibu buat satu contoh. Jika kita ke volume tabung, jadi jika volume tabung, kita mencari volume tabung yang diketahui pi-nya 22/7, yang diketahui jari-jarinya 7, tingginya 10. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10 sama dengan. Itu dia cara mencari volume dari tabung. Yang keempat, ada dia yang namanya kerucut. Memiliki 2 sisi. Memiliki 1 titik sudut. Itulah yang di atas. Ini dia yang namanya titik sudut. Tidak memiliki rusuk. Rumus dari volume kerucut itu ialah 1/3 Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Yang kedua, rumus luas permukaan kerucut itu ialah Pi dikali jari-jari dikali R ditambah S. Jadi kita harus mengetahui tingginya berapa, jari-jarinya berapa, terus sisinya berapa. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Oke. Jika tidak ada yang mengerti, ibu rasa penjelasan ibu hari ini sudah cukup. Kita nanti ibu kasih soal. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan janggalnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.